Salam, bertemu kembali dalam renungan malam dari Majelis Resort GKI Sampit edisi 1 Juli 2025. Adapun nas sebagai dasar renungan malam pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis diambil dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 20 dengan judul Yoram berperang melawan Moab. Saya akan bacakan ayat 13 sampai dengan ayat 14 sebagai berikut. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Janganlah begitu. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Berkata Elisa kepada Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, "Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara pendengar setia renungan malam dari Majelis Resort GKI Sampit, salam sejahtera untuk kita semua. Dari nas kita hari ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan jelaskan, ialah yang pertama, nas hari ini yaitu mengenai kisah Raja Yoram dari Israel Utara, dari Samaria, di mana diceritakan ia memang berlaku jahat, tetapi ia juga yaitu membuang dan kemudian menghancurkan segala berhala-berhala yang dibangun oleh ayahnya, yaitu Raja Ahab dan ibunya Isabel. Nah, pada saat itu setelah kematian Ahab, yaitu Samaria, Israel Utara, di mana yaitu Moab yang pada mulanya adalah membayar upeti kepada yaitu Israel, tetapi ia memberontak, yaitu melawan Israel, melawan Raja Yoram, yaitu Raja Mesa dari Moab. Maka dengan demikian yaitu Yoram menghitung yaitu tentaranya dan rakyatnya yang sanggup berperang. Lalu kemudian ia berikutnya yaitu meminta bantuan dari Yehuda, Raja Yosafat. Raja Yosafat bersedia. Lalu kemudian mereka juga membawa Raja Edom, yaitu keturunan Esau, masih kerabat atau saudara dari Yakub. Lalu mereka bertiga berangkat dengan pasukan yang sangat besar untuk menyerang yaitu Moab. Nah, dalam perjalanan sudah 7 hari terjadilah yaitu kekurangan, kehabisan air yang sangat berat. Tidak ada untuk minum mereka dan minum segala ternak bawaan mereka, bahkan alat yaitu ternak untuk perang maupun untuk sembelihan. Maka di situ akhirnya muncul kesepakatan bahwa mereka bertiga meminta pertolongan seorang nabi, dan nabinya adalah Nabi Elisa. Nah, sehingga sebagaimana dibacakan ayat yang ke-13 sampai 14 tadi, bahwa Elisa tidak akan mau mendengarkan Yoram. Hanya karena ada Yosafat Raja Yehuda, maka ia mau menolong mereka. Nah, ketika itu kemudian bernubuatlah yaitu Elisa dan mengatakan, "Buatlah parit-parit di sekitar lembah ini, maka nanti yaitu air akan mengalir di situ." Nah, disitulah ia juga mengatakan bahwa kamu akan menang perang melawan Moab. Dan disinilah terjadi semangat yang luar biasa, dan mereka membuat parit
parit di lembah itu, dan akhirnya keesokannya tidak ada angin, tidak ada hujan. Parit itu penuh dengan air yang mengalir. Sehingga dari situlah bahwa mereka kuat dan mereka semakin bersemangat, dan ketiga raja dengan pasukannya berperang melawan Moab. Dan akhirnya dalam sampai ayat ke-27 Moab betul-betul dikalahkan. Sehingga dengan demikian ada beberapa refleksi bagi kita dari nas ini. Yang pertama adalah, satu, ada kesetiaan kepada Tuhan. Walaupun Yoram itu ada yang jahat ia lakukan, tetapi ia juga yaitu membasmi penyembahan-penyembahan berhala. Di situ ada Yosafat, di situ juga yaitu ada Raja Edom. Nah, kesetiaan mereka kepada Tuhan, mencari nabi, mencari yaitu Elisa, dan mendapatkan nasihat dan nubuat dari Elisa. Dan nubuat itu menjadi nyata, menjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Nah, inilah yang sangat penting, ialah mengingat ada kesetiaan tetap kepada Tuhan dalam masa-masa yang sulit, sehingga akhirnya mujizat Tuhan itu nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana yaitu pemberontakan Moab dan juga kejahatan yang dilakukan oleh Yoram, lalu tetapi ia masih bersama-sama dengan Yosafat, maka disitulah di tengah kesulitan pemberontakan Moab dan kesulitan yang dihadapi, itu adalah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongannya kepada Yoram, Yosafat, dan juga yaitu bangsa Edom, Raja Edom. Nah, ini juga menjadi refleksi bagi kita. Dalam hidup ini penting tetap setia kepada Tuhan yang memiliki kuasa di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan yang kedua, bahwa dengan iman mujizat itu nyata. Di mana imannya? Yaitu orang-orang dari Yoram, Yosafat, dan juga orang Edom mendengar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh yaitu Elisa, buatlah parit-parit. Dan dengan iman mereka tidak tahu dari mana datangnya air, kapan hujan, lalu mereka membuat parit dengan iman. Nah, keesokannya tidak ada hujan, tidak ada angin. Akhirnya air mengalir, meluap, memenuhi parit-parit lembah itu. Nah, inilah mujizat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, masa kini pun kita dengan iman percaya kepada Tuhan, maka berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita, bahkan keselamatan itu menjadi milik kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami terus setia kepada Tuhan, dengan iman mengimani firman Tuhan, mengimani Yesus Kristus penolong dan yang memberkati dan memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pada saat ini untuk seluruh keluarga Kristen dimanapun berada. Diberkati keluarga rumah tangga kami, diberkati anak-anak kami, diberkati tugas dan pelayanan jemaat-Mu, diberkati seluruh usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu. Berkati anak-anak kami sekalian dalam perjuangan pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam mereka menggapai masa depan. Tuhan memberkati dan memberi yang terbaik bagi anak-anak kami. Berkati para pekerja-pekerja gereja-Mu Tuhan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan pelayanan dengan baik, dan kami seluruh umat-Mu semakin bertumbuh dalam iman yang teguh, kuat di dalam Yesus Kristus, dan membawa jiwa-jiwa menjadi memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan pertemuan Raya 3 perempuan GKE Resort Sampit menjadi tuan rumah. Kami dimampukan menjadi tuan rumah yang baik, yang menyukseskan kegiatan ini dengan baik, menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan porseni ke-7, yaitu pemuda remaja seresort GKE Sampit, yang akan dilaksanakan tanggal 10 sampai 13 Juli 2025 ini di Jemaat GKE Kandan.
Tuhan memberkati itu semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini pula ya Tuhan, kami mau serahkan pemerintah, bangsa, negara kami tercinta ini. Pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah boleh memimpin negeri ini dengan baik dan membawa kemajuan, membawa kebaikan bersama di negeri, di daerah, di tempat kami masing-masing dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam berkat penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Ada damai sejahtera setiap hari dalam hidup kami. Kami menang dari segala persoalan dan tantangan hidup kami, karena Tuhan penolong, penyerta, memberkati hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.